Di tengah Samudra Hindia yang luas dan sunyi, terdapat sebuah pulau kecil yang menyimpan keajaiban besar. Inilah Pulau Christmas, sepetak surga yang lahir dari gunung api purba, sebuah rumah bagi ribuan bentuk kehidupan yang menari di antara rimba, karang, dan ombak. Pulau ini bukan sekedar daratan. Ia adalah panggung tempat alam menulis kisahnya sendiri tentang perjuangan, keseimbangan, dan keindahan yang tak pernah berhenti berdenyut. Saat fajar menyingkap kabut, hutan Pulau Christmas terbangun dengan ritmenya sendiri. Cahaya menari di antara ranting, sementara udara membawa aroma garam laut yang lembab. Disinilah hari dimulai bukan dengan jam, tapi dengan nyanyian kehidupan. Burung-burung tropis keluar dari persembunyian. Beberapa meluncur di antara pohon tinggi, sementara yang lain menunggu di cabang menjemur bulu mereka yang basah. Salah satu penghuni paling mencolok di sini adalah burung bubuk Pulau Christmas dengan mata bulat dan bulu coklat lembut. Ia bukan hanya pemburu malam, tapi juga penjaga ritme hutan ini, pengingat bahwa setiap makhluk punya waktunya sendiri untuk bersinar. Ketika matahari naik tinggi, hutan berubah menjadi kota yang sibuk tanpa jalan dan gedung. Setiap cabang, setiap celah menjadi tempat pergerakan. Semut mengangkut remah, kupu-kupu menari, dan burung kecil bersahutan dari kejauhan. Namun penghuni paling menarik dari pulau ini bukanlah burung, melainkan pasukan tak bersuara yang merayap di bawah dedaunan. Mereka adalah kepiting merah Pulau Christmas. Jutaan dari mereka hidup di hutan, di bawah akar pohon, di balik batu, dan di lubang kecil. Selama sebagian besar tahun, mereka bersembunyi dari panas. Namun ketika musim hujan tiba, mereka akan meninggalkan hutan dan bergerak menuju laut. Sebuah perjalanan kolosal yang akan mengubah wajah pulau ini. Mereka berjalan bersama, melintasi jalan, menuruni tebing, bahkan menyeberangi jalan raya yang telah disiapkan manusia khusus untuk mereka. Dari hutan ke pantai, inilah migrasi besar kepiting merah, sebuah fenomena yang begitu luar biasa hingga membuat pulau ini dikenal di seluruh dunia. Namun di antara jutaan kepiting kecil ini, ada satu makhluk yang berbeda, lebih besar, lebih kuat, dan lebih lambat. Ia adalah ketam kelapa, penguasa sesungguhnya dari hutan Pulau Christmas. Dengan capit sebesar genggaman manusia, ia dapat memecah batok kelapa dengan mudah. Ia memanjat pohon hanya untuk mencari buah, kemudian turun dengan tenang, membawa makanannya dalam keheningan malam. Ketam kelapa adalah simbol kekuatan yang lahir dari kesabaran. Ia bukan pemangsa, bukan pengacau, melainkan pemelihara hutan yang membantu membersihkan sisa-sisa kehidupan dari lantai bumi. Saat senja tiba, hutan berganti wajah, burung-burung berhenti bernyanyi, dan kehidupan malam bersiap mengambil alih. Dari cabang-cabang tinggi, kelelawar buah membuka sayapnya yang lebar. Dengan tubuh besar dan mata tajam, mereka terbang diam-diam di antara pepohonan, mencari buah matang. Mereka adalah penebar kehidupan, penyebar biji yang membuat hutan tetap tumbuh, dan tanpa mereka, pepohonan tak akan menemukan rumah baru. Di tanah, kadal dan serangga muncul dari persembunyian, memulai kisah baru di bawah langit yang mulai berwarna ungu. Malam di Pulau Christmas bukanlah kegelapan yang sunyi.
Ia adalah dunia lain yang berdenyut dengan kehidupan halus. Di balik semak, ular laut Pulau Christmas terkadang muncul dari sarang untuk berburu. Mereka melata perlahan, memanfaatkan setiap detik kesunyian untuk menyergap mangsa. Di antara pepohonan, serangga berpendar menciptakan cahaya kecil seperti bintang jatuh. Sementara di langit, burung-burung laut kembali ke sarang mereka di tebing batu. Hutan, yang siang tadi ramai oleh warna, kini hanya menyisakan siluet, tetapi di sanalah rahasia kehidupan sesungguhnya disembunyikan. Lalu datanglah musim yang dinanti, hujan. Bagi manusia, ia mungkin hanya air yang jatuh dari langit. Namun, bagi hutan ini, ia adalah isyarat kehidupan. Hujan menandai dimulainya kembali siklus yang telah berputar selama jutaan tahun. Kepiting merah muncul dari persembunyian, membanjiri jalan, tebing dan pantai. Mereka menari dalam hujan, berbondong-bondong menuju laut untuk melepaskan telur mereka. Di laut, gelambang menanti, dan dari sana, kehidupan baru akan kembali ke darat, melanjutkan kisah yang tak pernah berakhir. Di Pulau Christmas, setiap makhluk memainkan peran dalam simfoni besar kehidupan. Burung yang menebar biji, kepiting yang membersihkan tanah, kelelawar yang menanam pohon baru. Bahkan serangga kecil yang mungkin tak terlihat mata adalah bagian dari keseimbangan yang menjaga pulau ini tetap hidup. Hutan, laut, langit, semuanya saling berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh alam. Dan bila satu suara hilang, seluruh simfoni bisa kehilangan nadanya. Pulau Christmas mungkin hanya titik kecil di peta dunia, tetapi disinilah alam menunjukkan bagaimana kehidupan sejati bekerja tanpa rencana, tanpa keserakahan, hanya keseimbangan yang murni. Setiap daun yang gugur, setiap gelombang yang pecah adalah bagian dari kisah besar tentang keberlanjutan. Di pulau ini, kita belajar bahwa kehidupan bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang mampu hidup berdampingan. Inilah Pulau Christmas, sebuah taman sunyi di tengah samudra, tempat kehidupan bernafas dalam irama yang abadi.